batu bara harus di washing? Pertama karena batu bara yang ada di PT TLN Orbit Prima lebih banyak jenis batu bara yang dirty yang belum sesuai dengan yang dibutuhkan, atau memang komposisi atau reserve di tambangnya sendiri di pit terdiri dari 70% dirty coal dan 30% clean coal. Nah 70% dirty coal ini yang memang harus melalui proses pencucian batu bara melalui washing plant, sementara yang 30% ini kita dari crusher bisa langsung dilakukan hauling ke port untuk segera dilakukan penjualan. Nah, mengapa dilakukan kegiatan washing plant ini? Pertama karena kadar asnya terlalu tinggi. Jadi kalau misalnya kadar asnya terlalu tinggi, sementara di kontrak kerja seperti yang kita sudah sampaikan sebelumnya bahwa dalam proses kontrak kerja ini memang hanya di 11% untuk mencapai untuk mencapai kualitas yang diinginkan. Nah kemudian sehingga kita melakukan proses washing plant untuk menurunkan kadar as yang tinggi. Jadi kalau kita lihat dirty coal di jobsite TOPB ini bisa hingga sampai 25% ke atas gitu. Nah ini yang memang harus kita turunkan menjadi di bawah dari 11% gitu ya, sehingga nanti bisa laku dijual. Kemudian yang kedua, partikel selain coal terlalu banyak. Jadi memang di coal sendiri banyak partikel-partikel yang tidak diinginkan, seperti adanya partikel pengotor-pengotornya, kemudian adanya sisipan dan lain-lain yang harus memang kita hilangkan gitu ya. Dan yang terakhir adalah meningkatkan nilai ekonomis dari coal. Jadi yang tadinya coal ini tidak bisa atau tidak laku dijual, kita proses kembali dengan menggunakan washing plant dan akhirnya secara ekonomis bisa laku untuk dijual. Next ke slide yang ke-10. Apa yang terjadi di coal washing plant sendiri? Yang pertama adalah di washing plant menghilangkan material pengotor atau fines ya hingga setengah milimeter. Jadi pengotor-pengotornya itu, jadi kalau kita belajar washing plant nanti pengotor-pengotornya bahkan di bawah setengah milimeter itu bahkan bisa dihilangkan gitu ya. Kemudian yang kedua, memisahkan antara coarse coal dan fine coal. Jadi di washing plant sendiri kita akan memisahkan batu bara yang memang ukurannya lebih dari 1 mili yang kita sebut dengan coarse coal, dan juga yang kurang dari 1 mili atau kita sebut dengan fine coal. Dan yang terakhir adalah memisahkan produk dan discard reject. Jadi seperti dilihat dari bagan sebelumnya bahwa akan terjadi dua proses. Yang pertama proses produk atau yang dapat kita gunakan untuk proses hauling ke port, sementara yang discard adalah hasil dari atau sampah dari proses pencucian batu bara yang kemudian kita buang ke disposal ya. Nah berikutnya adalah proses apa yang terjadi di washing plant. Pertama adalah dense medium cyclone plant atau DMC. Nah proses yang terjadi di sini memang pemisahan batu bara yang memang melalui density batu bara itu sendiri, yang nantinya di DMC ini, di cyclone ini kemudian batu bara yang mengapung bisa terpisah dengan pengotor-pengotornya. Jadi yang overflow atau yang meringan terhadap density media itu akan menjadi produk, sementara yang turun atau di bawah atau underflow itu akan menjadi discard. Kemudian ada slime thickening, kemudian disposal dan water recirculation. Jadi ada proses pengapuran dan juga disposal, dan ada proses sirkulasi air di dalam washing plant itu sendiri. Next, dasarnya adalah atau basic dari coal washing plant adalah proses pemisahan coal dari pengotor berdasarkan perbedaan density. Jadi teman-teman sebenarnya mudahnya adalah batu bara itu dipisahkan berdasarkan density. Jadi kalau misalnya density batu bara tentunya akan lebih ringan dibanding pengotor-pengotornya yang memiliki density yang lebih tinggi gitu ya. Nah
proses dewashing plant sendiri ini memisahkan batu bara dengan pengotornya melalui perbedaan density seperti itu. Jadi intinya adalah density yang rendah seperti batu bara itu akan terpisah melalui media yang nanti kita akan jelaskan juga, dan juga akan dipisahkan melalui pengotor-pengotornya, yaitu density yang memang tinggi gitu ya. Coal memiliki density lebih rendah dibandingkan dengan pengotor, jelas ya, tadi sudah dijelaskan pengotor-pengotornya seperti clay, ada yang stone ya, dan lain-lain. Ada beberapa coal yang memiliki density yang di atas rata-rata normal coal. Jadi coal lebih berat karena bercampur dengan pengotor saat awal terbentuknya batu bara itu sendiri. Kemudian pada dense medium separation atau cyclone, plant density set point di kisaran 1,48 kg per meter kubik. Jadi sebenarnya untuk density sendiri kita bisa setting biasanya di 1,48 ya sampai 1,5 ya, sehingga density point ini yang akan disetting oleh teman-teman operator di washing plant. Dan pada saat kita menyeting 1,48 kira-kira akan menghasilkan produk dengan kadar as kisaran di 11%, karena memang biasanya produk yang dijual adalah paling tidak di kisaran 11% untuk batu bara. Nah, semakin tinggi set point density DMS plant, maka semakin banyak produk yang dihasilkan. Jadi teman-teman sebenarnya lebih mudahnya gini ya, mungkin teman-teman density air sungai dan juga density massa jenis di air laut gitu ya teman-teman. Kalau misalnya berenang di air laut, mungkin karena di air laut dengan density yang cukup tinggi sehingga seolah-olah badan kita mengapung gitu ya di air laut, sementara density di air sungai itu rendah, berat badan kita mempengaruhi sehingga akan lebih mudah tenggelam di air sungai dibanding teman-teman di laut yang memiliki density tinggi gitu ya. Nah, sebenarnya di sini di washing plant itu dipisahkan oleh yang namanya media. Media itu campuran antara air dan juga magnetite atau biji besi gitu ya. Nah, dari sinilah sebenarnya teman-teman operator itu akan menyeting berapa sebenarnya density dari media tersebut. Media tersebut campuran antara air dan magnetite atau biji besi ini kemudian dicampur menjadi media tersebut yang akan dicampurkan lagi ke batu bara, sehingga batu bara tersebut dipisahkan melalui density yang tinggi dan density yang rendah gitu. Nah, ketika dalam pencampuran tersebut, jika kita setting medianya di 1,48 ya, di 1,48 density media tersebut yang kita sebut media, yaitu campuran tadi air dan air dan biji besi atau magnetite. Nah, semakin tinggi set point density DMS plant, maka semakin banyak produk yang dihasilkan. Jadi kalau misalnya kita setting tinggi 1,48 atau misalnya 1,49 atau bahkan 1,50 gitu ya, maka kalau misalnya medianya itu semakin density-nya semakin tinggi, maka otomatis banyak yang mengapung gitu ya, sehingga pada dasarnya setiap di washing plant adalah setiap yang mengapung di density tersebut akan menjadi produk, sementara bagian yang tenggelam atau density-nya lebih berat daripada media itu akan menjadi discard atau unproduct ya, atau yang tadi kita sebut discard, sehingga dibuang ke disposal gitu. Jadi mudah saja ya teman-teman. Contoh misalnya ada density yang kita setting di 1,48, jadi batu bara kalau misalnya density-nya kurang dari 1,48 maka batu bara tersebut akan mengapung. Sementara clay, kemudian batuan, stone dan lain-lain kalau misalnya lebih besar dari 1,48 misalnya memiliki
density yang lebih dari 1.48, maka batuan tersebut akan tenggelam. Nah, tenggelam itu yang memisahkan antara kalau tenggelam menjadi discard dan sementara yang mengapung menjadi produk. Jadi kalau misalnya media ini kita setting density yang lebih tinggi gitu ya, maka sebenarnya banyak yang mengapung gitu ya, banyak yang mengapung dibandingkan dengan yang tenggelamnya, sehingga menghasilkan banyak produk. Nah, kemudian kalau misalnya semakin banyak produk, otomatis semakin tinggi juga kadar as ya, produk tersebut. Jadi karena batasan dari density tersebut kita naikkan sehingga banyak yang mengapung, otomatis tingkat selektifnya menjadi rendah gitu, sehingga meskipun banyak produk yang kita hasilkan, tetapi tentunya asnya pun semakin meningkat gitu, karena banyak batuan atau stone yang juga keikut dengan density yang rendah lagi ya menjadi produk, sehingga bercampur dengan batu bara yang menjadi produk dan akhirnya as tersebut menjadi tinggi. Nah, karena memang density yang kita setting semakin tinggi gitu ya, semakin tinggi, maka density yang tinggi-tinggi tersebut yang akan tenggelam itu akan semakin kecil gitu ya, semakin sedikit, bahkan banyak yang mengapung, sehingga dari sisi reject pun menjadi semakin kecil gitu, atau banyak yang menjadi produk dibandingkan banyak yang reject, karena banyak yang mengapung daripada banyak yang tenggelam. Nah, konsep sederhananya seperti itu mungkin teman-teman. Kemudian yang berikutnya adalah proses pemisahan berdasarkan density atau berat jenis terjadi di cyclone atau kita sebut dengan DMC tadi. Dan pemisahan cool di DMS terbagi menjadi dua bagian, coarse cool dan fine cool. Jadi teman-teman di washing plant ini sendiri kita kenal dengan dua bagian, yaitu fine cool dan juga coarse cool. Fine cool adalah batu bara dengan ukuran yang kecil ya, sementara yang coarse cool adalah batu bara yang mungkin kita lihat setelah pemecahan di crusher yang ukurannya 5 cm sampai dengan 1 mili gitu ya. Nah, itu kita sebut dengan coarse cool atau batu-batuan yang besar gitu. Nah, konsep sederhananya adalah di coarse ketika crusher, produk crusher itu masuk ke feed bin atau washing plant, kemudian ini akan dibagi dua, yaitu di coarse cool dan fine cool melalui sliding screen nanti ya. Nah, di coarse cool ini akan dibagi dua lagi, akan diproses mana yang menjadi produk dan juga mana yang menjadi reject gitu ya. Sementara di fine cool dengan ukuran batu bara yang kecil atau butiran halus, nah ini juga akan diproses yang akan menjadi produk dan juga akan menjadi reject. Nah, produk fine coarse cool dan produk fine cool dan juga produk coarse cool ini akan disatukan, sementara yang reject coarse cool dan reject fine cool akan disatukan di conveyor tertentu, sehingga produk akhirnya terpisahkan antara yang produk menjadi produk ya dan juga reject menjadi reject, seperti itu. Next ke slide yang ke-12. Jadi kita akan mulai dari bagian-bagian pada washing plant itu sendiri. Yang pertama, seperti yang saya sampaikan bahwa bagian pertama dari washing plant adalah di surge bin atau di feed conveyor. Kemudian di feed bin ini kapasitas penampungan di feed bin tersebut adalah 380 ton batu bara ya, dan kapasitas conveyor sendiri di 350 ton per jam di 350 TPH. Ini bisa kita tingkatkan juga di 380 tergantung dari kecepatan conveyor tersebut. Nah, kemudian di slide yang sebenarnya feed bin ini hanya penampungan gitu ya, penampungan awal batu bara yang setelah dari crusher yang kemudian masuk ke washing plant mirip hopper, adalah gunanya untuk menampung batu bara awal saja. Di sini tidak lagi ada proses pemecahan batu bara ya teman-teman. Washing plant hanya berfungsi tidak ada untuk size reduction, tetapi hanya khusus untuk mencuci batu bara setelah dilakukan proses pemecahan atau size reduction di crusher.